pekerja Indonesia itu disukai di situ karena orang Indonesia tuh nggak hitung-hitungan sama waktu. Tapi kita harus pergi ke sana gitu. Ya. Ya, kalau tidak destinasi seperti Bali, Jogja tuh rusak. Yes. Ya, rusak, alamnya rusak, dan lebih fatal lagi tuh budayanya rusak. Pariwisata itu adalah satu-satunya industri di negara manapun yang mempunyai multiplier effect yang tinggi dan impact-nya langsung dirasakan oleh masyarakat. Banyak negara yang indah gitu, tapi orang tahu di situ itu tidak aman karena masyarakatnya sadar betul mereka hidup dari pariwisata, mereka hidup dari turis. Sekali turis disakiti, itu impact itu akan kemana-mana, turis akan berhenti datang, matilah ekonomi mereka. Ni hao, kembali lagi dalam VVIP, Very Valuable Insights and Perspective. Terima kasih Anda kembali menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan juga saya tunggu komennya kira-kira siapa narasumber atau tamu VVIP yang layak saya undang di sini. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat terhormat, sangat spesial. Kenapa begitu? Karena beliau ini sebetulnya jarang loh muncul di podcast manapun. Jadi saya sangat-sangat merasa beruntung sekali hari ini bisa mendatangkan beliau. Dan kalau saya sebut Who Wants to be a Millionaire, pasti Anda tahu siapa tamu VVIP kita hari ini. Selamat datang Mas Tantowi, apa kabar? Hai, terima kasih Sumi udah diundang. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Saya itu jarang muncul di podcast karena memang gak pernah diundang. Oh gitu. Habis ini kayaknya banjir nih undangan karena ternyata Mas Tantowi mau nih diundang ke podcast ya. Mas, Who Wants to be Millionaire itu udah wow. Apa ya? Legend banget itu. Iya, betul. Kuis ya. Ya itu game show atau kuis yang mendongkrak nama saya dan impact-nya itu masih terasa hingga saat ini. Betul, betul. Ya, dan sebetulnya Mas Tantowi itu tidak berhenti sebagai seorang presenter kondang yang kita masih ingat sampai detik ini, tapi beliau juga ternyata politikus handal, ya. Kemudian juga sebagai mantan duta besar Indonesia untuk Selandia Baru. Ya. Kemudian juga penyanyi musik country Indonesia yang gak ada penggantinya kayaknya sampai sekarang. Satu-satunya karena gak ada yang mau gitu. Gak ada yang mau. Jadi legend betul ya tamu VVIP kita hari ini. Nah Mas Tantowi, program VVIP ini sebetulnya kita mencoba untuk membuka wawasan ya bagi penonton dan mencoba untuk belajar dari negara-negara lain ya, terutama melalui Duta Besar Indonesia yang ada di beberapa negara. Nah, kita ingat Mas Tantowi sempat 4 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun ya sebagai Dubes Indonesia untuk Selandia Baru. Itu tahun berapa ya? 2017 sampai dengan akhir 2021. Oke. Nah hari ini pertama-tama kita bicara dulu kapasitasnya ya. Sebagai dulu mantan Dubes Indonesia untuk Selandia Baru. Saya sempat buka nih foto-foto Wisma KBRI Indonesia di Wellington. Cakep banget ya. Pemandangan belakangnya luar biasa. Waduh. Seperti apa sih Wellington dan New Zealand itu Mas Tantowi? Mungkin banyak yang marah kalau saya bilang saya udah pernah ke surga loh. Wow. I've been to heaven. Ya surga gitu. Artinya alamnya bagus, nggak ada polusi, indah, terus orang-orangnya baik, kemudian sistem politiknya bagus, sejahtera. Sehingga sulit untuk mencari cacatnya. Ya, jadi mungkin ya gambaran surga itu dalam keterbatasan pengetahuan kita adalah seperti itu. Makanya di awal kalimat saya udah bilang bahwa banyak yang marah loh kalau saya bilang bahwa I've been to heaven, saya pernah ke surga. Karena surga sesungguhnya itu pasti beribu-ribu kali lebih bagus, lebih sempurna daripada Selandia Baru. Tapi paling tidak saya sudah diberikan kesempatan untuk melihat dunia yang begitu bagus gitu. Dan untuk itu saya sangat berterima kasih. Oke. Saya rasa sih marah habis itu berangkat ke New Zealand. Lihat langsung. Jangan lupa omongan saya tadi mengandung promosi. Udah di endorse ya. Tapi diaspora Indonesia di sana seperti apa Mas? Waktu saya datang tuh ada 7.000 warga negara Indonesia, 1.700 diantaranya
adalah pelajar dan mahasiswa. Tapi ketika saya pulang turun hampir 50%, tinggal 4.000. Dan pelajar mahasiswanya tinggal sekitar 500-an. Mengapa? Karena mereka yang pulang sebelum COVID nggak bisa balik lagi. Oke. Jumlahnya sih memang nggak terlalu besar ya. Sebenarnya besar, 7.000 terhadap 5 juta penduduk. I see. Iya. Kalau 7.000 terhadap misalnya Australia 30-40 Ya, itu juta kecil. Tapi 7.000 terhadap 5 juta penduduk kan besar, signifikan. Banyak juga yang berhasil ya di New Zealand ya, orang Indonesia ya. Iya, syukur alhamdulillah di New Zealand itu kategorinya itu tidak ada yang pekerja migran ya. Tapi kebanyakan tuh para profesional. Mereka yang bekerja di situ berdasarkan expertise, kemampuan mereka di bidang keuangan, komputer, kemudian ilmu-ilmu lain yang tidak dimiliki oleh orang New Zealand. Kalaupun ada pekerja yang kasar, katakanlah demikian, itu pun skill worker. Misalnya pemetik buah yang bekerjanya secara musiman, cuma 6 bulan dalam 1 tahun, tapi kompensasi gajinya tinggi sekali. Nah, pekerja Indonesia itu disukai di situ karena orang Indonesia tuh nggak hitung-hitungan sama waktu. Jadi cincai gitu ya. Jadi overtime, kemudian kalau misalnya perlu tenaga gitu, mereka mau masuk walaupun itu hari libur gitu. Ya karakter orang Indonesia lah. Ya, itu ya jadi kan? kelebihan ya. Jadi kelebihan gitu. Dan itu membuat iri worker atau fruit pickers dari negara lain. Seperti dari Pasifik gitu. Oke, ya. Jadi cukup membanggakan sebetulnya ya dengan karakter seperti itu devisa makers mereka itu. Iya. Betul. Mas Tantowi tadi bilang udah kayak surga New Zealand itu. Artinya kan pemandangan alamnya pasti luar biasa, ya kan? Makanya setiap tahun itu bisa jutawan loh turis yang mau ke sana. Padahal Selandia Baru itu kan sebetulnya ukurannya jauh sekali. Betul. Dan ke sana mahal ya. Mahal. Udah kayak ke Eropa jaraknya. Kayaknya kalau ke Eropa masih lebih murah, lebih mudah gitu ya, ketimbang harus ke New Zealand gitu. Tapi tetap aja orang berbondong-bondong pengen lihat New Zealand. Apa sih kelebihan pariwisata di sana, Mas Tantowi? Iya, calmness ya. Jadi ketenangan gitu. Jadi kesepian itu justru yang dijual oleh Selandia Baru. Kalau New York, Hong Kong gitu kan, Beijing, orang mencari kesibukan kan, mencari keramaian, city gitu. Tapi ketenangan, kesepian gitu, ya itulah yang dijual oleh New Zealand. Nah, untuk orang-orang yang berasal dari negara-negara yang crowded, sibuk gitu, itu kan impian, ya, berkunjung kepada satu negara di mana tenang gitu ya, melihat laut tenang, melihat danau apalagi tenang gitu, polusi nggak ada, itu adalah heaven ya. Itu yang tidak ada di banyak negara yang, khususnya negara yang macet, ramai, polusi gitu kan. Begitu mereka melihat New Zealand itu benar-benar sesuatu yang kontras. Ya itu yang diuber oleh para wisatawan dunia. Makanya pariwisata itu menjadi salah satu tulang punggung begitu ya? Ya ada 2 sumber pendapatan ekonomi New Zealand itu bergantian aja. Kadang-kadang pariwisata, kadang-kadang pertanian. Jadi ketika ada impact misalnya kayak COVID gitu ya, turis nggak ada gitu, berkurang gitu ya, ya pertanian itu akan naik. Tapi ketika lagi peak season seperti sekarang, apalagi misalnya visa dipermudah gitu, wah tidak ada yang bisa ngalahin pariwisata. Dan pariwisata itu kan multiplier efeknya kan jauh lebih besar dibandingkan sektor-sektor lain termasuk pertanian kan. Kalau pertanian ya cuman pertanian, tapi pariwisata itu adalah satu-satunya industri di negara manapun yang mempunyai multiplier efek yang tinggi dan impact-nya langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya, karena kalau misalnya orang bepergian terus pakai tour guide ngasih tips, langsung dapat kan dia. Jadi income dari turis itu tidak ke pusat dulu baru dibagi muter-muter dulu gitu. Pariwisata itu langsung direct. Nah, itulah kelebihan dari pariwisata. Ya. Tapi kalau bicara alam sebetulnya Indonesia kan nggak kalah, Mas, ya kan? Ada Bali, masih banyak, ada Danau Toba, ada Labuan Bajo, Raja Ampat, Bunaken gitu. Tapi kan lagi-lagi kita nggak bisa bergantung hanya keindahan alam aja. Harus ada strategi nih. Gimana untuk narik wisatawan dan bisa memberikan dampak yang lebih besar ke ekonomi masyarakat gitu.
Apa yang mungkin berbeda yang Mas Tantowi pelajari selama di sana? Pariwisata tuh pada dasarnya cuma dua kan, kita harus bisa memproduksi rasa aman dan rasa nyaman. Ya, bagus saja negara kita, tapi kalau tidak aman, ya orang tentu berpikir dua kali untuk datang. Banyak negara yang indah gitu, tapi orang tahu di situ itu tidak aman, maka orang belum tentu akan ke sana. Kedua, nyaman. Nyaman itu artinya konektivitasnya bagus, ya. Kemudian infrastruktur baik jalan, penginapan dan faktor pendukung lainnya itu bagus gitu. Itu yang membuat orang akan pergi ke sana. Nah, Selandia Baru itu seperti negara-negara lain di Skandinavia berhasil menjual itu. Crime rate-nya rendah. Orang bisa berpergian sampai tengah malam tanpa takut diganggu, tanpa takut dirampok ya. Itu hanya negara-negara tertentu seperti New Zealand, Singapura. Ya, mengapa Singapura itu walaupun apa sih Singapura itu kecil ya, gitu, kecil, itu aja ya kan? Itu aja, apa yang ada di Singapura ada di kita. Tapi Singapura tuh bisa memproduksi apa? Rasa aman dan nyaman. Orang bisa jalan kemana aja, relax, infrastrukturnya bagus gitu. Tidak perlu tergantung pada taksi, public transportation itu terjamin sampai tengah malam gitu ya. Kemudian ya itu tadi rasa aman. Nah itu yang membuat orang bisa menjatuhkan pilihan kepada satu kota atau satu negara sebagai destinasi. Kalau begitu memang ada beberapa destinasi wisata kita itu memang PR-nya masih banyak terkait dengan infrastruktur ya. Kalau Bali kan sudah lebih matang, Mas. Iya. Tantowi. Iya, Bali itu memang by nature, jadi ya memang dia terlahir ya, terlahir sebagai apa namanya itu tempat pariwisata. Pertama alamnya indah, kedua punya culture yang sangat menarik, dan ketiga ini satu, the people. Orangnya siap. Ingat tourism itu is people's industry. Pariwisata itu adalah industri manusia. Dia tidak bisa diganti dengan teknologi AI, nggak bisa. Karena pariwisata itu harus ada sentuhan manusia, harus ada sensing di situ. Nah itulah yang membuat pariwisata itu menjadi industri yang tidak akan tergerus oleh kemajuan zaman dan teknologi. Karena harus ada faktor manusianya. Kita banyak tempat di Indonesia, tidak perlu kita sebutkan apa. Alamnya bagus, infrastrukturnya mendukung, tapi manusianya tidak siap. Manusianya tidak tourism friendly. Ya, itu sulit menjualnya. Masyarakat atau turis akan datang sekali, habis itu dia kapok. Nah, makanya destinasi pariwisata di Indonesia itu cuma dua selalu. Kalau nggak Bali, Jogja. Ya. Dan dua, karena people di sana udah lebih siap. Betul, karena ada people-nya. Jadi faktor 1 dan 2 terpenuhi. Alamnya bagus, culture-nya ada. Ya culture itulah yang menjamin orang itu bisa bertahan lama. I see. Di satu tempat ya, karena ada culture. Nah, kemudian the people. Nah, terus terang ya it's sad to say ya baru Bali sama Jogja kan yang siap gitu. Tempat-tempat lain tidak kalah indah. Culture-nya juga tinggi, tapi people-nya belum ready. Nah, when it comes to people itu, inilah pekerjaan besar bagi pemerintah. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita untuk sadar pariwisata, bahwa kalau mereka berubah perilaku mereka, pariwisata mereka akan maju, ekonomi itu akan jalan. Saya ambil contoh ya, saya pernah ke Kuba. Apa impresi orang mengenai Kuba? Negara komunis, pasti tidak aman. Pasti tidak aman ya kan. Ternyata ketika saya ada di sana, itu berjalan sampai tengah malam pun ketemu dengan gerombolan anak-anak lagi main gitu. Nggak ada yang ganggu. Aman, sopir taksi aman. Terus kita belanja gitu nggak ada yang nipu. Why? Karena masyarakatnya sadar betul mereka hidup dari pariwisata. Mereka hidup dari turis. Sekali turis disakiti, itu impact itu akan kemana-mana. Turis akan berhenti datang, matilah ekonomi mereka. Harus dibangun kesadaran seperti itu. Nah, orang Bali sadar betul mengenai hal itu. Itu PR besar itu. Oh, sangat besar. Jadi kalau kita berbicara apa tugas
Kementerian Pariwisata di pemerintahan berikutnya, menurut saya itu people. Bagaimana kita bisa menyiapkan sumber daya manusia sebagai penggerak utama pariwisata itu sadar dan siap dengan industri yang namanya pariwisata. Dan itu harus dilakukan ya Mas Tantowi, karena sekarang ini kan ramai mendiskusikan tentang namanya quality tourism. Ya. Ya kan? Bahwa kita tidak bisa lagi menilai bahwa pariwisata kita itu perform hanya dari quantity wisatawan yang masuk, tapi quality-nya, seberapa besar mereka willing to spend, stay lebih lama dan lain sebagainya. Ya. Itu sudah dilakukan oleh New Zealand belum kalau Mas Tantowi lihat? Tourism itu Selandia Baru bisa melakukan quality tourism itu, ya. Karena ada sektor-sektor lain yang juga menunjang gitu, sehingga kalaupun mereka itu tidak terlalu bergantung kepada pariwisata, mereka masih bisa survive, ya. Karena quality tourism itu dipastikan akan membuat ruangan pekerjaan itu menyempit, Sumi. Oh, oke. Ya, karena quality itu kan berarti terbatas sekali gitu ya. Outlet yang bisa kita tawarkan agar supaya kita bisa menjaga kualitasnya. Begitu dia udah masif, maka quality itu sulit kita kontrol. Nah, sedangkan kita masih padat karya. Kita masih membutuhkan lapangan pekerjaan imbas dari pariwisata supaya bisa dinikmati oleh masyarakat kebanyakan. Misalnya souvenir, kemudian tour guide, supir, dan segala macam kayak gitu. Itu kan masif. Nah, kalau pemerintah itu tangannya nyampe untuk mengedukasi orang-orang ini, bisa kita menciptakan quality tourism. Walaupun dia massal, tapi tetap berkualitas. Tapi kalau tangan pemerintah itu tidak sampai ke mereka, ya masif. Ya, masif itu akan menjadi lawan dari kualitas. Ya. Kalau kualitas itu kan berarti kan hotelnya terpilih, ya kan ya, tour operatornya terpilih, objek-objek pariwisatanya kita batasi supaya dia berkelas dan eksklusif. Nah itu kan berarti ada pembatasan ruang kerja kan. Nah kalau kita sekarang ini di Bali sekalipun masih massal, ya karena apa? Kita butuh lapangan pekerjaan. Oke. Nah, New Zealand itu bisa melakukan itu karena memang ada campur tangan pemerintah di situ ya. Ada campur tangan pemerintah di situ dan masyarakat masih ada opsi. Pekerjaan lain gitu yang sama baiknya. Jadi tidak semua orang rebutan bekerja di sektor pariwisata. Jadi pemerintah bisa memilih-milih nih. Milih misalnya disebut quality tourism itu kalau misalnya kita tidak lagi menerima backpackers. Ya kan. Nah kalau backpackers itu misalnya kita hentikan, berapa banyak kita kerugian. Sedangkan turis kita yang masuk ke Bali, masuk ke Jogja itu masih banyak yang kategorinya kategori backpackers kan. Nah kalau backpackers itu kan berarti konsekuensinya juga masif kan, massal kan gitu. Nah kalau misalnya kita menuju quality tourism, berarti kita hanya bermain pada hotel-hotel bintang 5. Ya kan? Restoran-restoran kelas Michelin atau di bawahnya gitu. Karena quality, harganya mahal tapi kuantitinya dikit. Ujung-ujungnya kan sama nih kan ya. Kuantitinya dikit tapi value-nya tinggi. Kalau yang mass tourism itu kuantitinya banyak, ya harganya juga sama. Dapatnya segitu juga gitu loh. Nah, pada saat seperti sekarang di mana lapangan pekerjaan itu masih sulit, saya rasa kita untuk menuju quality tourism itu perlu suatu pemikiran. Tapi kita harus pergi ke sana gitu. Ya, kalau tidak destinasi seperti Bali, Jogja itu rusak. Rusak, alamnya rusak dan lebih fatal lagi tuh budayanya rusak. Nah, itu yang terjadi di Bali sekarang kan, yang dikeluhkan oleh masyarakat Bali dan juga otoritas di Bali. Karena sudah tidak terkendali lagi. Karena ya turis murah yang masuk, ya kan, betul. Yang nginep di losmen kayak begitu. Nah orang-orang seperti begitu ya, mohon maaf aja saya mengatakan kualitas pendidikannya juga kan rendah.
Akibatnya attitude mereka di negara mereka yang mereka tidak bisa lakukan, mereka lakukan di tempat kita. Tapi kalau quality tourism, ya itu golongan tertentu lah, AB lah, yang memang educated, ya pasti tertib begitu datang tempat kita. Nah, jadi arahnya memang harus ke sana untuk seperti Bali, Jogja yang memang sudah mateng ya pariwisatanya kan? Iya. Jadi ini PR besar. Jadi memang harus ada semacam grand design. Oke, misalnya Bali kita jadikan quality tourism. Oke, begitu banyak tenaga kerja yang ada, yang tadinya menggantungkan ke turisme, harus kita pikirkan juga nih, mereka bekerja apa? Kalau tidak lagi di turisme, ya kan? Bekerja apa gitu? Harus ada substitusi. Nah, seperti di New Zealand ya, mereka bekerja di sektor pertanian, mereka bekerja pada sektor commerce, trading, ya, bidang-bidang lain gitu loh. Nah, sehingga mereka yang bekerja pada sektor pariwisata itu adalah qualified, ya, qualified people. Jadi distribusi tenaga kerjanya juga bisa lebih luas begitu ya? Iya betul, betul. Karena begitu kita nyatakan quality, hotel itu akan tertentu. Nah, bagaimana dengan hotel-hotel kecil yang sudah kadung dibangun, ya kan? Misalnya puluhan ribu kamar gitu kan? Ya, kalau misalnya kita bicara quality gitu kan, kita cari turis-turis yang berkantong tebal. Nah, turis-turis berkantong tebal gitu ya, tidak akan pergi ke losmen, tidak akan pergi ke hotel bintang 1 atau 2. Mereka menuju ke butik hotel. Berarti itu terancam semua. Terancam semua. Nah, itu adalah ancaman dari quality tourism. Tapi saya ulangi, kita harus menuju ke sana. Apa lesson learn yang Mas Tantowi petik selama berada di New Zealand dan apa yang kira-kira Indonesia bisa pelajari? Nah, ini menarik. I like the question. Jadi gini, negara kita itu kan karakternya 2. Kita adalah negara dengan populasi Islam tertinggi. Jadi hampir 90% masyarakat kita itu beragama Islam. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin gitu. Jadi agama yang suka perdamaian gitu, baik ya. Terus Indonesia itu dikenal sebagai negara dengan 5 prinsip dasar kita itu Pancasila, the guiding principle. Jadi prinsip hidup kita itu Pancasila. Kalau misalnya nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Pancasila itu dilaksanakan secara konsekuen oleh rakyat Indonesia, kita akan menjadi negara maju, negara aman, dan negara yang membahagiakan. Ya, rukun Islam itu 5, semua mengajarkan kebaikan. Kemudian sila Pancasila 1 sampai 5, semuanya tuh menuju negara maju, ya, dan bahagia. Problemnya itu tidak terjadi di kita. Ya. Ya, terjadinya tuh di New Zealand. Jadi New Zealand itu lebih Islami dari negara Islam, lebih Pancasilais daripada Indonesia. Wow. Nah, itu temuan saya. Ya, makanya saya bilang tadi kalau prinsip Islam itu dilakukan karena mayoritas kita Islam dan kita mengadopsi Pancasila dan menjalankannya secara konsekuen, kita udah kayak New Zealand. Jadi itu sebetulnya value Indonesia tapi ternyata diterapkannya ada di New Zealand. Singapura sama. Lebih Islami daripada kita, lebih Pancasilais daripada kita. Jadi kita ini yang namanya Islam dan Pancasila baru pada tahap tekad untuk menjadi orang Islam, tekad untuk menjadi manusia Pancasila, tapi belum kita laksanakan. Orang lain itu tidak mengenal Islam, tidak mengenal Pancasila, tapi mereka Islami dan Pancasilais. Jadi value-value itu udah Mas Tantowi temukan ya dan selama itu di sana. Diakui oleh anggota DPR, pejabat pemerintah yang datang mengunjungi saya di New Zealand. Mereka mengatakan, betul ya toh ya. Saya merasakan itu. Salah satu apa? Dalam Islam itu, Sumi, kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Itu ada itu. Kebersihan itu bagian daripada iman. Kebersihan secara fisik, kebersihan secara mental. Artinya kalau kita bersih, nggak ada korupsi. Kalau kita bersih, toilet-toilet umum itu pasti bersih semua. Ya, kalau toilet umum itu udah bersih, bisa dipastikan lah di rumah penduduk, di hotel pasti lebih bersih. Sampah nggak ada. Di New Zealand itu jangankan sampah, tetesan minyak dari kapal aja nggak ada.
Wow. Iya. Dulu kalau saya jalan-jalan di pinggir pantai gitu, ada puntung rokok. Saya berani taruhan. Itu kalau pasti rokok Indonesia. Saya ambil. Bener. Berarti ada orang Indonesia yang buang. Kan orang New Zealand sudah tidak melakukan itu lagi. Nah itu kan Islam. Ya. Nah jadi menghormati hukum, menghormati orang tua, menghormati agama-agama lain, itu perintah dari Pancasila. Ya, sila 1-5 itu. Bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Ya. Di New Zealand itu ada 190 nations. Wow. 190. Padahal populasinya cuma 5 juta. 5 juta. Tapi hampir semua bangsa di dunia itu ada di New Zealand. Nggak ada gesekan agama. Nggak ada gesekan suku. Itu kan semuanya perintah apa? Perintah Pancasila kan. Sila 1-5. Kita hafal semua. Anak SD sila 1-5. Diamalkan tidak? Lain soal. Jawab sendiri. Wow. Jadi saya pikir saya tanyakan what lesson learned dari Selandia Baru, mungkin Mas Tantowi mau jawab, wah sistem pemerintahan yang bagus, bla bla bla. Ternyata enggak ya. Ternyata value Pancasila itu. Iya. Itu, kuncinya. Iya kuncinya. Akhirnya pemerintahannya bagus. Korupsinya rendah. Korupsi itu hampir zero loh Sumi. Karena korupsi tidak ada, the ease of doing business, kemudahan menjalankan usaha, itu nomor 1 New Zealand di dunia. Peringkatnya. Wow. Karena gak ada korupsi. Nah, yang mudah itu tidak pernah disulitkan. Kalau kita? Kalau bisa dipersulit. Kenapa dipermudah gitu ya? Iya kan gitu. Wow. Iya. Jadi kita gak usah jauh-jauh sebetulnya belajar ya? Oh gak usah. Kita udah punya value yang Gak usah. Sudah hampir 90% rakyat kita ini Islam. Islam itu mengajarkan rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6. Semuanya mengajarkan kita tuh untuk menjadi masyarakat yang baik, yang bahagia, yang toleran, respect. Itu semua diajarkan oleh Islam. Sorry ini agama saya ya. Nah terus kita sebagai rakyat Indonesia, cobalah sila pertama sampai sila kelima itu kita jalankan secara konsekuen gitu ya. Penuh dengan kesadaran. Pasti aman negara kita. Pasti aman. Pemerintahnya gak bakal korupsi, rakyatnya gak bakal macam-macam. Karena semuanya mengacu kepada Pancasila. Karena Pancasila itu the guiding principles of Indonesian. Prinsip hidup ya orang Indonesia itu termaktub pada 5 sila di Pancasila itu. Lengkap itu semua di situ. Lengkap. Itu yang membuat negara lain tuh iri sama Indonesia. Kok Indonesia tuh bisa ya menciptakan 5 tuntunan hidup. Kok bisa ya menciptakan itu? Orang lain tuh nggak ada. Tapi kita take it for granted nggak? Take it for granted, cukup dihafal. Ya. Ya, cukup dihafal. Oke. Ya kan? Kalau kita selamin betul sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kita hormati siapapun yang bertuhan. Karena semua agama, semua kepercayaan itu kan bertuhan. Agama siapa lebih hebat? Nggak dari ada yang lain, kan? agama siapa lebih hebat, Anda salah saya benar gitu. Tidak ada yang mengklaim sebagai agen tunggal surga, kan nggak ada kan kayak gitu. Karena kita selami semuanya gitu. Kita menghormati siapapun yang bertuhan. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak akan ada kemiskinan, tidak mungkin ada kecurangan. Tidak mungkin hukum itu hanya tajam di bawah, tumpul di atas. Itu namanya nggak adil. Ya. Kemudian persatuan Indonesia. Kalau itu kita laksanakan, alhamdulillah nih sekarang ini ya, kita masih bersatu. Menurut saya ya, sila ketiga ini yang kita jalankan. Ya. Keempat gitu ya, keempat itu kan demokrasi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masih banyak yang mau main hakim sendiri kan. Nah tapi juga nggak bisa disalahin masyarakat Sumi. Mengapa parlemen jalanan itu keluar? Karena parlemen benerannya nggak jalan. Tidak hadir. Tidak lagi menyuarakan aspirasi rakyat. Sehingga rakyat terpaksa turun ke jalan teriak-teriak sendiri. Ya kan? Berarti kan tidak kita jalankan itu. Ya, DPR-nya tumpul. Sorry, saya orang DPR nih. 2 periode ya? 2 periode. Ketika DPR tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh rakyat, terciptalah parlemen jalanan. Nah, baru
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Genius bagi saya itu. Why? Pancasila tuh genius banget. Keren itu. Tolong dicatat ya. Ini lesson learn yang agak di luar ini nih prediksi saya nih. Semakin lama saya di luar, semakin saya bangga dengan Pancasila. Karena mereka nggak punya itu. Cuma sayangnya belum kita amalkan. Belum kita itu amalkan. PR kita ya. Belum kita amalkan. Oke. Baru sila ketiga. Oke. Terima kasih banyak Mas Santo Wiyaya. Makasih Sumi. Untuk sharing insights dan perspektifnya yang luar biasa. Terima kasih buat Anda yang juga sudah menyaksikan. Tolong tinggalkan komen apapun itu ya terkait dengan episode ini ataupun mungkin masukan buat episode yang akan datang. 谢谢收看。